jadi nggak ngedikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi ya Habibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Habibil Mustafa Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus mushola Al-Barokah beserta jamaahnya yang hadir pada malam hari ini, yang semoga mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan yang istiqomah hadir pada malam hari ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini, yang mana kemarin kita sudah membahas toharoh, yaitu sesuci. Yang kita bahas mulai wudu sudah, mandi juga sudah.
sudah ya. Masalah wudu sudah selesai, mulai fardunya wudu, perkara yang membatalkan wudu, sunnah-sunnahnya wudu sudah. Mandi juga begitu, perkara yang mewajibkan mandi, fardunya mandi, sunnah-sunnahnya mandi, maupun mandi yang disunahkan juga sudah. Sekarang ada lagi toharoh satu lagi, yaitu namanya tayamum. Ya, namanya apa? Tayamum. Tayamum. Tayamum, ya tayamum ini adalah termasuk toharoh. Kalau mandi dan wudu ini toharohnya pakai air. Kalau tidak ada air, toharohnya pakai tayamum. Ya, kalau nggak ada air, toharohnya pakai tayamum. Nih, ya kalau nggak ada air, toharohnya pakai tayamum. Nah, jadi tayamum ini bisa digunakan ketika tidak ada air. Sementara yang namanya sholat itu wajib. Sholat ini wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Ya, sholat ini harus dikerjakan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan tidak sehat. Ya, yang mampu sholat berdiri silakan sholatnya berdiri. Nggak mampu berdiri harus sholat dengan duduk. Nggak mampu duduk boleh sholat dengan tidur. Nggak mampu sholat dengan tidur dengan isyarat. Isyarat tidak mampu ya disolatkan karena sudah tidak bisa sholat. Kecuali ibu-ibu nih kalau ada tamunya datang tuh boleh nggak sholat. Ada tamu yang tamunya datang, yaitu kayak haid itu, tuh boleh nggak sholat. Tapi selain itu harus sholat. Ya, walaupun sibuknya kayak apapun, misalnya lagi punya hajat, ya nikahin anaknya, atau punya hajat mau tasyakuran, lagi sibuk masak, lah ini tetap harus sholat. Ini kadang-kadang pada salah kaprah. Kalau sudah begitu kadang-kadang sholatnya ditinggal. Ya, mau jadi pengantin baru, diriasnya mulai pagi, sampai duhur lewat sholatnya. Ya, kenapa nggak sholat? Sayang bedaknya mahal, tukang riasnya. Ya kan, kadang-kadang kan begitu kita. Jangan salah kaprah. Ini nggak boleh begitu. Nah, karena sholat ini kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, sementara syaratnya harus suci. Cara bersucinya ada 3. Kalau memang ada air, cara sucinya itu apa? Dengan mandi dan wudu. Kalau nggak ada air, dengan tayamum. Tayamum ini adalah bersuci dengan menggunakan debu, bukan dengan air. Ya, mari kita bahas ini tayamum. Tayamum dibolehkan kapan saja. Nih mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mic-nya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Enggak, bawahnya mesti di ini, tongteng dia nongteng. Faslun, adapun ini fasal menjelaskan tentang wasyara itu tayamumi. Ya, beberapa syarat-syaratnya tayamum. Ada berapa syaratnya tayamum? Satu asya'a, itu ada 5. Kita boleh tayamum apabila kita memenuhi 5 syarat ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak boleh tayamum.
tayamumnya tidak sah. Ya. Tayamumnya tidak sah kalau tidak memenuhi 5 syarat ini. Nah, apa 5 syarat itu? Yang pertama adalah wujudul udri. Ya, yang pertama adalah adanya udzur. Udzurnya berupa apa? Bisa farin, sebab bepergian jauh, au marodin atau sakit. Syarat yang pertama boleh tayamum, yaitu apabila kita ada udzur. Udzur itu apa? Udzur itu ada alasan. Kenapa kita tayamum? Ada alasannya. Jangan kok gak ada alasan tiba-tiba kita tayamum. Gak bisa. Lah alasannya apa? Yang pertama sebabnya kita dalam keadaan bepergian. Contoh, kita lagi bepergian di suatu tempat. Ya, kita lagi bepergian dalam suatu tempat. Nah, pas kita lagi bepergian, pas pada waktu itu lagi kondisi apa? Kondisi kita lagi apa? Kondisinya kita pada waktu sudah masuk sholat, cuma ketika kita mau wudhu tidak ada air. Sementara kita udah nyari kemana-mana tidak ada air. Apakah kita nggak sholat? Oh, tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Tetapi sholat kita dengan tayamum. Ya, dengan tayamum. Caranya bagaimana? Nanti saya tunjukkan caranya. Yang penting alasan yang pertama, Pak, ketika kita sedang bepergian tidak menemukan air. Ini. Yang kedua, alasannya aumarodin, sebab sakit. Ya, sakit yang parah. Artinya apabila kena air itu sakit kita bisa tambah parah. Ini boleh tayamum walaupun ada air. Walaupun ada air karena kita lagi sakit, kalau kita kena air langsung tambah parah penyakit kita. Lah seperti ini boleh tayamum. Ya, misalnya ini yang tahu kan kita, kira-kira yang tahu ini. Ya, ini kalau saya kena air tambah parah. Lah ini udah langsung tayamum aja, nggak usah dipaksa harus kena air. Jangan begini, olah mati juga nggak apa-apa kena air. Lah itu namanya nekat. Kalau mau dikirakan kena air itu bahaya, ya udah tayamum aja. Atau perintah dokter, ini jangan kena air ya Bu, kalau kena air nanti tambah sakit kan, itu misalnya gitu lah. Ini kalau sudah ada saran dokter seperti itu ya lebih baik tayamum. Alasannya apa? Sakit. Yang kedua alasan apa tayamum? Sedang bepergian. Itu namanya wujudul udri, adanya udzur. Udzur itu apa? Alasan. Ya. Kalau nggak ada alasan, ya nggak boleh. Ibu kenapa nggak sholat? Udzur. Udzurnya apa? Haid. Nah, alasannya haid. Udzur, udzur. Bahasa Arabnya udzur. Tapi kalau itu masuk sakit udzur. Udzurnya apa? Sakit. Udzurnya apa? Lagi bepergian. Ibu gak puasa kenapa? Ada udzur. Udzurnya apa? Sakit. Udzurnya apa? Sedang bepergian. Ini namanya harus jelas. Kalau ditanya itu harus bisa. Jadi kenapa gak sholat? Misalnya kenapa kok kamu gak sholat? Kok sholat kok kamu urus ini? Terserah saya lah mau sholat atau enggak lah. Ini namanya orang yang gak bisa gak punya gak ada udzur. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua wa dukhulu waqti sholati. Yang kedua ya, tayamum ini boleh dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Misalnya tadi masuk waktu isya. Pas isya kita nggak ada air.
Tuh, itu baru kita boleh tayamum. Ya. Tadi waktu maghrib masih ada air. Ketika belum isya kita udah tayamum. Oh, nggak boleh. Tayamum ini bolehnya setelah masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat tidak boleh tayamum. Hah? Bisa nyari dulu gitu. Ya nyari dulu, usaha dulu. Usaha dulu kemana-mana udah mentok, nggak ada air, baru kita tayamum. Ini walaupun kelihatannya menurut kita malah masuk sampai nggak ada air kayak kan begitu. Tapi harus tahu suatu saat kita nemuin hal seperti ini, kita boleh tayamum. Suatu saat kita nggak temukan air, ya pas lah Pak. Contoh, pas kita lagi di pesawat. Ya, pas haji kan 10 jam tuh berhaji tuh. Sementara waktu sholat kan mesti ada, ya kan? Mesti kita temui waktu sholat itu. Sementara mau wudhu tidak ada. Nah, itu harus bisa tayamum. Caranya tayamum bagaimana itu harus bisa tayamum gitu loh. Karena ini apa namanya ilmu-ilmu seperti ini harus kita pelajari. Suatu saat kita pasti menemukan, ya. Jangan dianggap, alah Pak nggak penting begitu itu, wong di sini nggak bakal kurang air kok. Air laut masih banyak. Waduh, jangan begitu. Ya, sumur banyak. Air sumur banyak. Suatu saat kita akan menemukan hal-hal yang seperti ini. Jadi tayamum ini dibolehkannya apa? Seketika sudah masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat tidak boleh tayamum. Nah, berarti tayamumnya ya sia-sia. Ya, nggak boleh tayamum karena belum masuk waktu sholat. Syarat yang ketiga, wa thalabul ma'i. Syarat yang ketiga harus mencari air lebih dahulu. Udah nyari kemana-mana ini, ya. Sebelah sana nggak ada, sebelah sana nggak ada, sebelah sana nggak ada, sebelah sana nggak ada. Udah nyari kemana-mana air ini, ya. Tetapi tetap tidak ada. Ya, tidak adanya itu setelah nyari loh ya. Jangan begini. Kenapa kamu tayamum nggak ada air? Udah nyari. Katanya si Anu nggak ada air. Katanya, kalau katanya yang jangan dipakai. Setelah nyari ke sana nggak ada air, baru boleh tayamum. Harus nyari dulu. Jangan kok katanya si Anu nggak ada air di sana. Padahal mah ada di dalam sumur masih ada itu kan. Nah, ini setelah nyari ya, wa thalabul ma, setelah mencari air. Sebelum nyari air ya nggak boleh tayamum. Ya udah nyari sana sini baru tayamum. Karena sejarah jam-jam itu kan sudah lari ke Sofa, lari ke Marwa, itu naik lagi ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Marwa, nggak ketemu air, sampai 7 kali baru ada air. Zum itu air zam. Nah ini, ketika kita ini disuruh nyari air ya harus nyari dulu, jangan manja gitu. Cari air dulu, setelah nggak ada, bener nggak ada, baru boleh tayamum. Syarat yang ketiga. Yang keempat, wa ta'addurus ti'malihi. Jangan enggak usah pakai nama. Wa ta'addurus ti'malihi. Yang keempat yaitu adanya alasan susah, kesulitan menggunakan air. Kayak musim kemarau begini, ya. Kayak musim kemarau seperti ini. Nah, ini tiba-tiba kita kekeringan, nggak ada air. Ya ada air, tapi ada keperluan lain. Misalnya untuk masak, misalnya untuk minum. Ya, ini kalau ada air, misalnya 1 ember itu. Ini kira-kira kita gunakan untuk masak apa untuk wudhu? Kira-kira digunakan untuk masak untuk wudhu? Masak.
Kalau ada air, misalnya ada air nih, ada air pas-pasan airnya tuh. Air itu hanya satu ember, misalnya pas-pasan. Kita butuh minum, kita butuh makan. Ya, kira-kira kalau nemuin air begitu untuk masak masak makan minum apa untuk wudu? Dua-duanya. Lah ngaturnya kumaha? Orang nggak cukup. Wah, orang airnya hanya ya taruhlah airnya itu segini aja nih, segini nih, sudah botol apa yang gede, ya. Kira-kira kalau begitu itu dipakai masak apa pakai wudu? Pakai masak. Hah? Ya, dasar perutnya pengen makan aja itu. Pengen pakai masak, pengen pakai wudu. Ya, bingung ibunya. Pak, kalau saya Pak lebih baik pakai wudu Pak. Wudu kan nanti kalau misalnya kita kelaparan kan kalau pas sholat mati kan mati syahid. Itu bukan mati syahid, mati nekat namanya. Udah sangit. Ya, kalau ada seperti kasus seperti itu lebih baik airnya digunakan yang lebih manfaat, yaitu untuk masak, makan dan minum. Ya. Jangan dipaksain gitu loh. Karena apa? Karena untuk penggantinya wudu masih bisa diganti dengan tayang. Kalau lapar nggak bisa ditunda. Betul. Kalau lapar nggak bisa ditunda. Kalau tayamum masih bisa gitu loh. Jadi kalau lapar, pakai wudu aja. Ntar juga ada air lagi. Habis sholat nggak ada air lagi. Dan jadi kelaparan. Ya, jadi kehausan, haus iya, lapar iya. Nah ini kalau kita nggak ketemu ilmunya, nggak ngaji ya begitu pikirannya, ala penting wudu aja, kita sholat aja, mati nggak apa-apa. Ya, iya sih sholat, tapi sholat Allah sama gemeteran, sholatnya kelaparan. Allahu Akbar, alhamdulillah. Gemeteran begitu kan gak enak sholatnya. Mendingan dipakai masak, pakai minum, kita kenyang, terus tayamum, sholat enak, kan gitu. Ya, jadi kita boleh tayamum itu yang keempat apa? Kesulitan mendapatkan air atau kesulitan menggunakan air. Ya tadi itu kasusnya, ada air tapi hanya sedikit, sementara kita butuh makan, butuh minum. Sementara sholat juga wajib kan gitu. Bagaimana ini solusinya? Ya solusinya tadi itu. Airnya silakan pakai masak, pakai makan, pakai minum, tetapi sholatnya karena wajib bisa tayamum. Gitu. Paham ya? Nah, nih syarat yang keempat. Syarat yang kelima yaitu waturabut tahir. Syarat yang kelima yaitu menggunakan debu yang suci. Debu yang suci ini artinya debu yang tidak kena najis. Gitu loh. Pak, caranya milih gimana debu yang gak kena najis itu? Ya cari tempat-tempat yang sekiranya tidak kena najis. Ya cari tempat yang sekiranya tidak kena najis. Sudah ketahuan harus dikecingin di situ, dipakai, udah ketahuan di situ tempat pembuangan kotoran. Ya jangan dipakai. Cari tempat-tempat yang sekiranya jauh dari najis, yang gitu. Ya, nah, karena tayamum ini syaratnya harus pakai debu yang suci. Tuh. Dalilnya dalam falam tajidu ma'at fatayammamu sha'idan thayyiban. Ya, falam tajidu, maka jikalau kalian tidak menemukan ya ma'an air, maka fatayammamu, maka tayamumlah kalian ya sha'idan thayyiban, dengan debu yang baik, dengan debu yang suci. Ini perintah dari Allah langsung.
langsung. Jadi kita nggak usah kaku-kaku, kalau udah tahu ilmunya tuh enak, jangan dipaksakan gitu loh. Ini airnya ini tinggal dikit, nah malah mau dipakai masak nggak jadi, nekat dipakai wudhu, itu namanya gimana? Nggak bagus kan gitu kan. Nah, makanya kemarin itu ada pertanyaan begini, lebih baik mana sholat dulu apa makan dulu? Kalau pas jam sholat tuh udah enak makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu lah. Hah? Sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Nah, Hah? Soalnya kalau lapar pikirannya kan nggak khusyuk. Ayo. Lihat posisi. Sholat dulu apa makan dulu? Jamaah, apakah sendirian tuh? Enggak, ini kalau udah disediakan makan, itu kira-kira makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Makan dulu. Bu, ini mana bu? Makan dulu. Hah? Ini loh, dulu misalnya makan siang tuh dulu. Pikirannya kan kemana-mana. Ya, atau pokoknya enggak dulu, pokoknya sudah makanan ini sudah disiapin, ada dihidangin di depan kita. Nah, sementara waktu sholat tiba, kira-kira makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Jadi Makan kan dulu, siang. makan dulu. Nggak khusyuk jadi sholatnya akan mikirin makanan. Nah, Intinya belum tahu ilmu. gimana bu? Setuju begitu? Nah, intinya belum tahu ilmunya ini. Nah, Ya. ada kata-kata bijak begini, lebih baik makan ingat sholat ketimbang sholat ingat. Ingat makan gitu kan. Kalau udah ada makanan begini ini, ya makan aja dulu. Karena apa? Lebih baik makan ingat sholat ya sebelum sholat. Makanya kan buru-buru gak apa-apa gitu loh. Ketimbang sholat ingat makan, sholatnya yang buru-buru itu. Ada makanan banyak. Ya kan? Lebih baik makan ingat sholat ketimbang sholat ingat makan. Nah, makanya Kanjeng Nabi itu ketika ada orang berpuasa, sunnah puasa termasuk adalah mempercepat buka. Jadi mempercepat buka itu sunnah. Jadi ada waktu maghrib, Allahu Akbar, udah buka dulu, jangan sombong. Wah, saya juga nggak lapar, masih kuat, nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Nggak boleh begitu. Ini sunnah malah. Dan makan dulu, ngeteh dulu, misalnya makan kolak dulu nggak apa-apa. Karena itu sunnah, ya. Tapi walaupun sunnah ya jangan kayak orang balas dendam. Karena suruh makan dulu, kolak belum habis, nasi 2 piring belum habis, es teh 2 gelas belum habis. Lah ini bukan mau buka, balas dendam namanya. Langsung tepar. Habis tepar. Sholat tinggal. Udah kenyang geletak. Iya, geletak aja. Ya sholat ya. Ya kan? Nah, ini namanya salah paham atau gagal paham namanya begitu itu. Ya. Nah, jadi kalau apa namanya ada kasus seperti itu kita sikapi dengan yang bijak. Ya nggak usah kaku. Yang ente ngaku Islam kok begitu? Kenapa? Masa sholat atau makan penting makan? Nah, ini namanya orang nggak bijak. Gitu. Ya orang nggak bijak. Sekusuk apapun orang itu kalau udah dihadapkan makanan begitu, apalagi makannya enak-enak, ada sate, ada gulai, ada ayam panggang, masa pasti siapin begitu, ya sholat. Allahu Akbar. Karena kusuk apa enggak sholatnya? Enggak. Kucing Buru-buru pengen langsung makan yang sudah disiapkan. Niat rendang. Ya, ini. Kucing. Ya. Jadi syaratnya tayamum ada berapa? Ada 5. Yang pertama Pak, adanya uzur. Ya, uzurnya apa tadi? Nah, apa? Nah, bepergian atau sakit, gitu ya. Yang kedua Pak, setelah masuk waktu sholat. Ingat-ingat ini. Ya sebelum waktu sholat tidak boleh tayamum. Ya,
tayamum waktu isya, untuk melakukan sholat isya tayamumnya ya harus sudah masuk waktu isya. Tayamum mau sholat subuh ya harus sudah masuk waktu subuh. Tayamumnya macam waktu duhur ya harus sudah masuk waktu duhur, karena sebelum waktu tayamumnya tidak sah. Yang ketiga syaratnya apa? Yang ketiga harus mencari air, kan gitu kan? Harus mencari air dulu, kesana kemari usaha, ya, hetan, ngulon, ngalor, ngidul, nggak ketemu air, nah baru kita tayam. Yang keempat, ya, ada alasan untuk susah menggunakan air. Bukan yang nggak ada air tapi sedikit. Ini dihadapkan satu kasus, pakai makan apa pakai wudhu, nah, gitu, ya, nah, pakai makan aja dulu, jangan mentang-mentang kita baru jadi Islam anyaran itu. Ngomongnya begitu, oh wajib pakai wudhu, mati nggak apa-apa, wah repot. Onyol namanya begitu itu, ya ini sampai mau diminum anaknya nggak boleh. Bu, saya haus mau minum. Kamu gimana sih? Ini mau pakai wudhu ibu. Udah nggak apa-apa, gak usah minum, tahan aja dulu. Kalau mati nggak apa-apa. Wah. Ini namanya konyol. Ya, namanya apa? Konyol. Syarat yang keempat apa? Syarat yang kelima, menggunakan debu yang suci. Menggunakan debu yang suci. Ya, ini apa namanya? Syarat-syarat tayam. Selanjutnya wa faraiduhu adapun fardunya tayamum. Cara-caranya tayam. Fardunya tayamum. Kalau fardunya wudu ada berapa kemarin? Fardunya wudu ada berapa? Ada 6. Fardunya tayamum ini jelasnya tidak kayak wudu. Wa faraiduhu adapun fardunya tayamum arba'atu asya'a itu ada 4. Fardunya tayamum ada 4. Fardunya wudu ada 6. Fardunya tayamum ada 4 itu apa aja? An-niyatu. Yang pertama adalah niat. Kenapa harus diniati? Karena tayamum ini adalah termasuk ibadah. Semua ibadah harus pakai niat. Kalau nggak pakai niat namanya tidak ibadah. Karena niat itu untuk membedakan antara ibadah dan adat. Kalau sampai nggak ada niat namanya adat. Gitu. Ya, karena ini ibadah harus diniati. Cuma niatnya tayamum ini berbeda dengan niatnya wudu. Kalau wudu kan niatnya kan lirafil hadasil asghari, untuk apa? Menghilangkan hadas kecil. Kalau tayamum niatnya bukan untuk menghilangkan hadas, karena tayamum ini nggak bisa menghilangkan hadas. Ya, tayamum ini tidak bisa menghilangkan hadas. Tayamum ini hanya dibolehkan digunakan untuk melaksanakan sholat karena darurat. Ya, karena apa? Darurat. Jadi kalau niat dan nawa itu tayamumah listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, saya niat tayamum untuk melakukan sholat lillahi ta'ala, bukan untuk lirafil hadasil asghari, enggak. Ya, apalagi lirafil hadasil akbari enggak bisa. Kerap Bisa pasir lain. Oh, iya. Ya, lirafil hadasil asghari aja enggak bisa, apalagi lirafil hadasil akbari. Karena tayamum ini bukan untuk menghilangkan hadas. Kalau tayamum itu bisa menghilangkan hadas, maka ketika ada air tayamumnya enggak batal.
Karena tayamum ini kalau kita sudah melihat ada air maka tayamumnya batal, maka tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Hanya dibolehkan untuk melakukan sholat, ya kan? Ketika sudah masuk waktu sholat. Ini pentingnya sholat itu seperti itu. Walaupun dalam keadaan junub, nggak ada air, tetap wajib sholat. Caranya dengan apa? Dengan tayamum. Ketika dalam keadaan junub misalnya, habis ya ketemu iltiqaul khitana ini, ya antara laki-laki perempuan udah ketemu, suami istri sudah habis kumpul gitu misalnya ya, kok tiba-tiba mau mandi nggak ada air. Nah lo gimana ini? Sementara sholat tetap harus sholat. Ini boleh dengan tayamum, cuma tayamumnya bukan menghilangkan hadas. Artinya setelah sholat misalnya kok ada air ya duluan mandi. Sholatnya bagaimana Pak? Diqodho apa enggak? Enggak, sudah selesai. Oh, boleh kalau gitu. Boleh. Ya. Ada air gitu. Nah, kan tadi kan udah air syaratnya 5 tadi kan. Udah sesuai dengan syarat 5 tadi itu boleh. Walaupun kita punya hadas besar. Walaupun itu punya hadas besar. Oh, nggak mungkin pasir kepalain mah. Angges. Walaupun kita punya hadas besar. Karena sholat tetap harus wajib. Nah, caranya berbeda dengan tayamum. Untuk sholat aja kita itu. Lalu untuk sholat, tayamum bukan untuk menghilangkan hadas. Tayamum hanya untuk sholat. Posisi nggak ada air aja harus tayamum. Gimana Tayamum. kalau yang posisi ada air, waktunya ada nggak pada sholat? Nggak pada sholat atau gimana? Ya udah, itu dipikir aja sendiri begitu. Kan begitu kan? Wong sudah sempit begitu aja masih diwajibkan sholat, apalagi dikasih kelonggaran. Kok nggak mau sholat? Atau dipikir sendiri? Itu namanya orang nggak tahu diri kan gitu kan? Kadang sih. Artinya nggak tahu diri sama Allah maksudnya. Udah dikasih kenikmatan, kasih kelonggaran, kok masih tidak mau dekat sama Allah? Namanya kan gimana itu? Bahasa Sundanya nggak tahu. Ada yang wajibnya tapi dikasih keringanan semua terus ya. Nah. Jalannya lah itu. Padahal udah kasih keringanan sudah kan nggak ada air, silakan dengan tayamum. Posisi punya junub aja loh. Bukan memberatkan, itu bukan. Wong itu kan absen kita. Kalau kebanyakan kita kosong absennya sama Allah, kan repot yang Merah kita semua. sendiri. Sebenarnya mudah gitu ya. Oke. Terus satu doang yang susah, ngilangin malasnya. Diketok. Dengan beli obat. Jamu manis saya. Iya, nah, udah dagorin lah. Itu. Minta jamu malam. Paham ya? Jadi tayamum bukan untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Cuma tayamum ini hanya dibolehkan untuk sholat. Kan kucing bisa Pak, kucing. Kucing nggak bisa. Kucing masa. Kucing kalau muntah barang yang majikannya jangan awe tusuk-tusuk ke pasir. Bukan begitu caranya, nanti ada cara sendiri, bukan ucek-ucek begitu, bukan. Ada caranya sendiri. Nanti ya itu yang pertama apa tadi? Niat. Tapi niatnya bukan untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Tadi orang punya hadas kecil maupun punya hadas besar, tayamum itu boleh, cuma bolehnya hanya untuk sholat. Nah, coba nanti kalau habis sholat kok ada air, maka tayamumnya jadi batal. Sholatnya ya nggak usah diulangi, udah sholat sudah terlanjur sholat. Nah, udah terlanjur sholat. Cuma kalau belum sholat ya batal tayamumnya gitu. Tayamumnya batal, ya sholat ya harus mau sholat ya wudhu dulu karena ada air. Dan setelah nyari sana nggak ada air, tiba-tiba mau sholat itu tayamum mau sholat, waduh masya Allah kan tadi ada air di sana. Wah itu ya buru ke sana dulu, ambil air wudhu baru sholat. Gitu ya. Nah,
Nah, yang kedua, fardu yang kedua adalah wa mashul wajhi. Yang kedua mengusap wajah. Yang namanya wajah, kemarin sudah saya katakan, wajah ini adalah sesuatu yang tampak dari depan. Namanya wajah. Harus rata. Ya, wajah ini mulai dari ujung rambut sini sampai sini, mulai dari sini sampai ini namanya wajah. Itu harus rata. Ya, makanya kemarin wudhu itu sudah saya contohkan. Kalau wudhu jangan begini. Nah, itu namanya nggak rata. Supaya rata, biur tarik dari samping ke tengah. Ya, biur sampai ke tengah. Ini rata. Nah, tayamum juga begitu. Tayamum itu mengusapnya itu ya harus dari samping ya, nah, ke tengah, rata. Tangan dua usapnya ya. Nih, tangan dua nih. Ini debu, plek ya. Bukan kok debu pakai kayak wudhu cawuk begitu. Wah, kelilipan matanya. Matanya aja kelilipan gitu. Ya, ada mahbuto. Mahbuto itu apa? Lemah lebu moto. Ya, enggak begitu. Jadi ini plek ya, ini ada debu, kita pukulkan tangan kita plek. Nah, terus digedokin dak ditiup dulu. Nah, baru di Bismillahirrahmanirrahim saya berniat tayamum untuk melakukan sholat maghrib misalnya. Ya, udah diusap dari sini, plek, tarik ke samping, ke tengah. Ya, plek, tarik ke samping, ke tengah. Ya, plek, tarik ke samping, ke tengah. Jangan begini, plek. Ini, nah ini nggak rata, plek ke samping. Ya, ini. Itu mengusap apa? Wajah. Yang kedua yaitu yang ketiga wal yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga mengusap tangan sampai siku. Pukulin lagi. Tadi pukulin di sini. Sekarang sebelahnya. Jangan di sini lagi, sebelahnya. Plek. Kalau ke sini lagi udah mustakmal ibarat wudhu itu. Bekas. Ya bekas. Jangan sampai Yang ya. lainnya. Yang lainnya sini berarti di samping sini. Plek. Ya. Nah. Tidak. Dok full. Tangan kanan dulu. Ini awas, ini kan belum kepakai yang ini ya. Tangan kanan dulu. Plek. Ya. Seret sampai siku. Nah, naik. Chest. Jangan begini, kalau begini mustakmal ini. Ya, plek. Balik seret. Chest. Ya, ini udah kepakai kan? Ini kan belum kepakai tadi. Ganti yang kiri. Ya. Selesai. Berarti nggak boleh lempar gini ya? Gak boleh kalau begini mustakmal. Ya, Berarti mustakmal. pas ini langsung Nah. atasin. Atasin. Mustakmal. Bukan begini Pak. Gimana? Nah kan begini sama aja kan begini Ah. atau begini Nah, nggak apa-apa. Nanti mau kena semua gitu. Nah, yang penting kena semua. Bukan, nah, benar kena semua. Jangan sampai karena begini. Begini. Nah. Lalu ini mustakmal semua nanti. Nah, itu caranya membasuh cara mengusap apa? Tangan. Tayamum ya. Yang keempat adalah watartibu. Yang keempat adalah tertib. Tertib artinya tidak
gak boleh diloncat-loncat. Habis niat yang ngusap wajah, baru ngusap tangan. Kaki enggak ya? Jangan ini, kaki enggak, ya kaki enggak. Enggak usah ditanyakan, kenapa kaki enggak? Udah aturannya begitu. Simpel ya. Udah, kenapa enggak? Udah aturannya begitu, enggak usah banyakkan ngomong kayak gitu. Entar aturannya begitu, nanti ditanya-tanya malah balik-balik gitu. Tadi niat aja udah mantap. Iya, itu tadi hanya tangan, wajah dan tangan. Tangan. karena darurat. Gitu. Ya, kalau ditanya kenapa kaki enggak, itu sama aja begini. Kita punya peci ditaruh di kepala. Kenapa peci di kepala? Jawabannya gimana kira? Mengatur aja begitu. Masa peci mau ditaruh di kaki? Gitu ya. Nah, jadi ini aturan apa? Tayamum. Pertama nih, yang kedua ngusap yang ketiga ngusap, kedua tangan, yang keempat tertib. Ya, ini. Ingat ini suatu saat ilmu itu kepakai. Jangan mentang-mentang kita situasi masih aman begini kita melalaikan ilmu seperti ini. Nah, sekarang yang membatalkan tayamum, ya tayamum itu apa aja yang membatalkan tayamum? Sebelumnya sunahnya dulu. Sunahnya tayamum. Sunahnya tayamum wa sunaluhu salah satu asya. Sunahnya tayamum